Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam kelas kita pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Nuri Aslami, MSc selaku dosen pengampu strategi manajemen dan inovasi. Sebelum ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Linta Selviana, saya bertugas sebagai moderator, dan teman-teman saya Rizka Ariyanti Nasution dan Syahla Anandas sekaligus pemateri. Adapun materi yang kami bahas yaitu implementasi strategi bisnis. A. Manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan suatu rangkaian aktivitas terhadap pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan komprehensif, dan disertai dengan penetapan cara aplikasinya yang dibuat oleh pimpinan dan juga dilaksanakan oleh seluruh pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Manajemen strategi ini juga suatu sistem yang digunakan sebagai satu kesatuan dalam memiliki beragam komponen, saling berkaitan dan mempengaruhi antara satu dan lainnya, serta bergerak secara serentak menuju arah yang sama pula. Implementasi strategi bisnis. Implementasi strategi bisnis adalah proses yang menempatkan rencana strategis ke dalam tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memperkuat bisnis Anda. Dalam implementasi strategi bisnis, terdapat rencana strategis yang berupa dokumen tertulis yang berisikan langkah-langkah dan proses rinci untuk mencapai tujuan perusahaan. Di dalamnya juga termasuk feedback dan report yang berguna sebagai bahan evaluasi bahwa rencana tersebut telah berjalan dan mencapai target. C. Langkah-langkah untuk implementasi strategi bisnis perusahaan. 1. Perusahaan harus membuat rumusan strategi yang berorientasi pada pengembangan bisnis di masa depan. 2. Perusahaan harus mengutamakan kepuasan pelanggan. 3. Perusahaan harus memikirkan bagaimana rencana untuk menghadapi persaingan dengan kompetitor. 4. Perusahaan harus mengantisipasi perubahan kondisi pasar. Yang kelima, perusahaan harus mengelola setiap bagian fungsional dan mengembangkan kapabilitas bisnisnya. D. Manfaat monitoring dan evaluasi dalam implementasi strategi bisnis. Monitoring sangat dibutuhkan untuk memastikan supaya semua hal tersebut berjalan sesuai rencana. Apabila terjadi penyimpangan ataupun perubahan situasi yang membahayakan pelaksanaan seluruh rencana, maka bisa ditangani dengan secepatnya. Implementasi strategi bisnis yang berjalan baik juga bisa jadi acuan untuk mempertahankan kinerja bagi tahap perencanaan strategi selanjutnya. Sementara, implementasi yang tidak berjalan lancar bisa jadi bahan evaluasi sekaligus diskusi. Hal ini bertujuan untuk menganalisis masalah yang jadi pemicunya sebelum menerapkan solusi terbaik pada perencanaan strategis di tahap berikutnya. Dalam perencanaannya, implementasi semacam ini mengandung hierarki strategi untuk membantu menerapkan fokus perencanaan dan implementasi yang tepat di tiap bagian perusahaan. E. Cara mengimplementasikan strategi bisnis yang efektif. Analisis lingkungan eksternal dan internal, lakukan analisis SWOT dan STP, formulasikan strategi, implementasikan strategi, monitor dan evaluasi. Penerapan analisis dan strategi bisnis. Kesimpulan, dalam tahapan implementasi strategi, penting memfokuskan perhatian untuk meningkatkan pemahaman strategi karyawan dengan memastikan kejelasan indikator kinerja melalui sosialisasi intensif kepada seluruh karyawan
kejelasan dan konsistensi penerapan indikator kinerja beserta pengukurannya mendukung keberhasilan implementasi bisnis yang berhasil dalam jangka panjang, membutuhkan pengelolaan strategi bisnis yang tepat didukung oleh sumber daya manusia berkualitas. Penyempurnaan aspek strategi bisnis mencakup ketajaman visi dan misi, ketetapan pemilihan strategi bersaing dan indikator kinerja perusahaan, kualitas indikator kinerja utama, level penetapan target, kualitas rencana kerja, kedisiplinan kontrol dan can monitor, serta penguatan kapasitas teknologi informasi, perbaikan proses, dan dukungan keuangan strategi dalam menerapkan tahapan implementasi strategi perusahaan wajib menekankan pada kesinambungan pelaksanaan siklus Plan Do Check Action atau PDCA untuk memastikan strategi terus dievaluasi pencapaian dan keselarasannya dengan tujuan utama secara periodik. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video dan dari kami dan membaca makalah kami. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.